menurut saya Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu Dan sampai sekarang, sampai sekarang, makanya Ahok itu harus kita habisi. Itu sudah pakainya fiqhus siyasah namanya. Fiqhus siyasah. Jadi memang harus diselesaikan. Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok memutuskan turun gunung di Pilpres 2024. Politikus PDIP ini memilih jalan serupa yang ditempuh Mahfud MD dengan mundur dari jabatannya di lingkaran pemerintahan Jokowi. Ahok resmi menyatakan mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina dengan alasan ingin fokus memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dalam unggahannya di Instagram, Ahok memegang surat pengunduran diri yang ditandatangani namanya sendiri. Berikut isi lengkap surat pengunduran diri Ahok. Sebelum Ahok, Jaleswari Pramodawardhani lebih dulu memutuskan angkat kaki dari Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP. Jaleswari Pramodawardhani yang tergabung sebagai Deputi Inklusif di Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud memilih fokus di Pilpres 2024. Pengunduran diri Jaleswari Pramodawardhani terhitung 1 Februari 2024 menyusul berita mundurnya Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Ia beralasan perlu menghindari situasi yang dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politiknya pribadi. Gara-gara video ini, Ahok difitnah menistakan agama. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin ceritanya supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap, ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira ini. Polri akhirnya berhasil telusuri duit korupsi Rusun Cengkareng di era Ahok. Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri menelusuri dugaan upaya transfer atau pemberian uang ke luar negeri dari hasil korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng di era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Transfer itu diduga sebagai modus pencucian uang yang dilakukan tersangka swasta bernama Rudi Hartono Iskandar atau RHI. Kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan. Cahyono mengatakan RHI melakukan upaya pencucian uang melalui berbagai modus, salah satunya dengan menukarkan uang hasil korupsi menjadi mata uang asing. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli aset-aset berupa properti hingga saham di Jakarta.
Adapun aset yang disita dari para tersangka ialah uang tunai sebesar 1,7 miliar, kemudian tanah dan bangunan di wilayah TB Simokebang, Cilanduk Timur seharga 371,4 miliar rupiah. Lalu satu tanah lain di wilayah Cilandak Barat sebesar 100,3 miliar. Terakhir ialah aset tanah dan bangunan di Palmerah senilai 2,7 miliar. Aset itu merupakan hasil dari penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi atau tindak pidana asal. Sementara aset lain yang disita terkait kasus TPPU ialah tanah dan bangunan di Cilandak Barat seharga 166,2 miliar. Lalu satu bidang tanah dan bangunan di Kuta dan Pasar Bali sebesar 57,3 miliar. Penyidik juga menyita saham pondok Indah Golf yang disita dari tersangka senilai 1,2 miliar. Total nilai pembelian aset sebanyak 700,97 miliar rupiah jelasnya. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045.